rilis akhir tahun 2022 perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya rilis akan kita laksanakan kemarin, namun kita tunda. Polres Mandailing Natal berupa pengungkapan kasus ataupun kejadian-kejadian gangguan-gangguan kamtipmas yang terjadi selama tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Satreskrim, kemudian Satres Narkoba, dan juga laka lantas yang dilakukan oleh Satlantas Polres Mandailing Natal. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah rilis dari Satreskrim Polres Mandailing Natal beserta jajaran Polsek. Jumlah perkara yang ditangani oleh Satreskrim dan jajaran pada tahun 2022 ini sebanyak 639 kasus. Ini meningkat dari tahun 2021, yang mana di tahun 2021 terjadi 569 kasus. Kemudian untuk penyelesaian perkara yang dikirim ke JPU sebanyak 99 kasus di tahun 2022, meningkat daripada tahun 2021 yang hanya 57 kasus. Kemudian penyelesaian secara restoratif justice ini ada 69 kasus di 2022, di tahun 2021 sebanyak 49, artinya ada peningkatan sebanyak 40,81%. Kemudian penyelesaian perkara yang dicabut aduannya ataupun tidak cukup bukti, ini terjadi penurunan. Di tahun 2022 153 kasus dan 2021 177 kasus. Dan penyelesaian perkara yang dilimpahkan tahun 2022 ada peningkatan sebanyak 4 kasus dan di 2021 3 kasus. Selanjutnya untuk perkara-perkara yang menonjol, untuk tindak pidana pencurian dan pemberatan. Di tahun 2021 kita ada mengangkat 11 orang. Di tahun 2022 ini ada peningkatan sebanyak 14 orang kita amankan. Kemudian pencurian dan kekerasan. Di tahun 2021 tidak ada. Di tahun 2022 ada 2 orang yang berhasil kita amankan. Kemudian curanmor. Di tahun 2021 7 orang, di tahun 2022 9 orang, ada peningkatan 28,57%. Kemudian tidak pidana perjudian, di tahun 2021 sebanyak 5 orang, di tahun 2022 26 orang. Tidak pidana penganiayaan berat, 2021 2 orang, 2022 5 orang. Tindak pidana pertambangan, 2021 2 orang, 2022 4 orang. Dan tidak pidana lainnya di tahun 2021 85 orang dan di tahun 2022 99 orang. Secara umum kinerja dari Polres Mandailing Natal khususnya Satreskrim terjadi peningkatan dari dibandingkan dengan selama kurun waktu 1 tahun di tahun 2021. Kemudian saya akan melanjutkan hasil pengungkapan pada Satuan Reserse Narkoba. Itu ada 112. Penyelesaian tindak pidana sebanyak 117. Jumlah tersangka laki-laki 101, kemudian perempuan 1 orang, barang bukti ganja sebanyak 1,2 ton dan sabu sebanyak 222,17 gram. Jika dibandingkan dengan jumlah tindak pidana di tahun 2021, di 2021 jumlah tindak pidana yang berhasil diungkap hanya 81. Jadi di tahun 2022 ini terjadi peningkatan atau naik sebanyak 31 kasus atau persentasenya 38,2%. Kemudian yang diselesaikan, jumlah tindak pidana yang diselesaikan di tahun 2021 84 kasus dan di tahun 2022 ini ada 117, naik 32 kasus atau 39,2%.
Dan jumlah tersangka juga mengalami peningkatan dari 100 orang di tahun 2021, di tahun 2022 ini menjadi 102 orang, naik sebanyak 2 orang atau 2%. Kemudian untuk barang bukti, di tahun 2021 barang bukti berupa ganja itu setengah ton. Kemudian di tahun 2022 ini mengalami peningkatan menjadi 1,2 ton. Dan barang bukti sabu itu mengalami penurunan dari di tahun 2021 570,61 gram. Di tahun ini kami hanya berhasil mengungkap 222,17 gram. Sementara untuk ladang ganja yang berhasil dimusnahkan di tahun 2021 tidak ada. Di tahun 2022 kami berhasil memusnahkan sebanyak 10 hektar. Kemudian untuk restoratif justice di tahun 2022 ini ada sebanyak 23 kasus dengan 34 orang tersangka dan barang buktinya adalah 14,32 gram ganja dan 3,49 gram sabu-sabu. Selanjutnya terakhir yang akan saya paparkan adalah mengenai kejadian laka lantas yang terjadi selama tahun 2022. Jumlah laka lantas sebanyak 58 kasus. Ini menurun dibandingkan di tahun 2021 yang terjadi sebanyak 77 kasus. Dengan korbannya yaitu meninggal dunia sebanyak 29 jiwa. Ini menurun dibandingkan 2021 yaitu 57. Luka berat 26 orang, di tahun 2021 34 terjadi penurunan, dan juga luka ringan sebanyak 64 orang, ini terjadi penurunan juga dari dibandingkan tahun 2021 yaitu 93 orang. Sedangkan kerugian material ini juga terjadi penurunan dari 198.200.000 rupiah di tahun 2021. Di tahun ini hanya 136.300.000 rupiah kerugian berupa kerugian material. Demikian yang dapat saya sampaikan. Rilis mulai dari kegiatan pengungkapan kasus Satreskrim, Sat Narkoba, juga Satlantas. Tentunya kami Polres Mandailing Natal belum sempurna, dan namun kami tetap berupaya untuk lebih sempurna ke depannya. Untuk itu kami berharap dukungan serta doa dari segenap pihak komponen masyarakat, pemerintah, TNI, dan segenap komponen masyarakat lainnya agar dapat mungkin memberikan saran, masukan, kritik yang membangun sehingga Polres Mandailing Natal kedepannya dapat lebih baik lagi dalam pelayanan masyarakat. Dan perlu juga kami sampaikan, beberapa hari yang lalu kita diumumkan oleh Ombudsman RI bahwa Polres Mandailing Natal mendapatkan penilaian dengan kategori A, standar ataupun opini pelayanan publik yang dilakukan survei oleh Ombudsman RI di tahun 2022. Dan ini merupakan apresiasi di mana Polres Mandailing Natal selama ini selalu berada di zona kuning ataupun merah, namun di tahun 2022 ini alhamdulillah berkat kerja keras maupun doa dari seluruh anggota Polres Mandailing Natal dapat mendapatkan penilaian apresiasi dari Ombudsman RI di peringkat kedua yang terbaik dengan kategori A, standar opini publik yang terbaik tingkat tinggi di zona hijau di kategori A. Tentunya ini juga tak lepas dari saran dan masukan serta kritikan yang membangun dari seluruh komponen masyarakat juga, serta doa kita semuanya. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9 Januari 2022, tersangka atas nama Erna Harahap alias Bendeng
Pulang dari sini ketawa terus, senyum terus. Nah, itu baik itu jumlah tindak pidananya maupun juga pengungkapannya. Kemudian juga ada perjudian, kasus-kasus menonjol, pertambangan itu terjadi peningkatan baik itu jumlah maupun juga pengungkapan kasusnya oleh jajaran dan juga narkoba ya. Ini kan meningkat di tahun 2020 ini. Apa sih yang melatari tindakan tersangka ini? Ya kemungkinan ekonomi ya, permasalahan ekonomi karena selama kurang lebih 2 tahun ini ekonomi kita menurun karena pandemi COVID-19 ya, sehingga mungkin para pelaku mengambil jalan pintas dan melakukan tindak pidana. Selain penangkapan, apa sih langkah yang dilakukan oleh aparat kepolisian agar angka ini menurun kembali? Baik, selain melakukan penegakan hukum, karena penegakan hukum adalah langkah terakhir yang dilakukan oleh Polri, kami melakukan kegiatan-kegiatan preemptif, yaitu melakukan sosialisasi, himbauan kepada masyarakat, edukasi, memberikan pendidikan kepada masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran hukum. Ya, seperti itu. Pesan untuk masyarakat. Yang dimusnahkan saat ini Bang, ada berapa jumlahnya? Ganja sebanyak 60 kg. Iya, hanya ganja. Sabu-sabu tadi kan hanya sedikit yang kita ungkap, ya, jadi itu menjadi barang bukti di pengadilan. Ya, jadi Polri seperti yang saya sampaikan tadi melalui Babin Kamtipmas, Polsubsektor itu kami melakukan sosialisasi, himbauan, edukasi kepada masyarakat di sekitar ladang ganja supaya tidak menanam lagi, ya, mengganti tanamannya bukan ganja lagi atau produk yang lain, ya, produk tanaman yang lain. Seperti itu. Progresnya Pak? Ya, Pak. Ya lambat tapi pastilah. Ya. Jangan lupa subscribe Malintang Pos, komen,